bolos. Apaan sekolah tergonggong? Loh, kamu nggak sekolah kan? Mau jadi apa kamu? Emang kenapa? Urusanmu? Wih, lagi apa bro? Oh, ini biasa anak informatika lagi ngoding lah kerjaan tugas. Oh, informatika yang katanya kalau lulus itu bisa benerin mesin cuci, bisa benerin AC, terus bisa benerin printer, bisa hack wifi kan? Enggak gitu juga kali. Terus habis lulus kamu mau jadi apa? Kamu tahu kabar nggak kemarin kalau situs pemerintahan Indonesia itu banyak diretas sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terus apalagi ada kabar di mana daftar orang-orang yang sedang melakukan vaksinasi itu bocor di internet, terus dijual lah segala macam, ada rumornya sekarang. Nah, nanti habis lulus dari informatika, aku itu mau kerja di salah satu instansi negara yang dimana berkutik di dunia cyber, entah itu kepolisian atau sejenisnya lah. Oh gitu. Jadi aku tuh pengen meningkatin kualitas keamanan cyber Indonesia, dimana biar Indonesia itu nggak dipandang remeh oleh negara-negara lain, biar lebih aman lah. Untuk situs-situs pemerintahan juga biar nggak ada yang retas-retas seperti tadi lah. Bro, tadi bisa benerin printer kan? Bosen nih. Ngapain ya dengerin musik seru kali ya? Enaknya dengerin musik apaan ya? Musik barat, sabi kali lah ya. Siapa tuh ya yang nutup pintu? Ada apaan bang? Ini musiknya seru tuh, boleh jadi nggak? Join aja sini. Ya. Duduk sini ya. Bang, geser dong. Oh ya. Santai. Boleh request musik Indo gak sih? Dari tadi perasaan musik barat terus. Enggak, males, bosen. Lah, kenapa kamu dengar musik Indo? Lagu itu tuh sekarang udah gak zaman. Sekarang tuh zamannya dengerin lagu-lagu yang kayak gini nah, yang lagi tren. Tapi kan setidaknya kita tidak melupakan karya musisi Indonesia. Enggak, males. Kalau pengen dengerin lagu Indo, dengerin aja sendiri coba. Walah, ya udah, aku kan cuma kasih tahu. Aku cuma ngingatin setidaknya kita menghargai karya musik Indonesia. It's okay, nggak masalah. Ya udah deh, kalau gitu aku duluan nih. Ya udah deh, ya silakan. Oke, kesan cerita dari video tadi, dari alur cerita yang ditampilkan tadi, dari hal yang kecil kita harus menghargai Nusantara agar tidak mengancam wawasan Nusantara, seperti tidak menghargai karya musisi Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah kalau begitu, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada sedikit menyinggung atau kurang pantas.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 16.056 pulau, 7.241 budaya, dan 264 juta lebih manusia dengan keunikan masing-masing. Sedangkan globalisasi adalah proses penyebaran unsur-unsur baru, khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak dan elektronik. Khususnya globalisasi terbentuk oleh adanya kemajuan di bidang komunikasi dunia. Ada pula yang mendefinisikan globalisasi sebagai hilangnya batas ruang dan waktu akibat kemajuan teknologi informasi. Secara umum, modernisasi dan globalisasi memunculkan dampak positif dan negatif terhadap suatu masyarakat. Secara umum, modernisasi dan globalisasi memunculkan dampak negatif dan positif terhadap suatu masyarakat, seperti berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari dampak negatif globalisasi yaitu mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih konsumtif. Nah, dengan adanya video call seperti WhatsApp, kita tidak hanya untuk bertemu keluarga, teman, dan lainnya, kita juga bertatapan secara langsung dengan video call. Dampak positifnya yaitu semakin berkembangnya teknologi, salah satunya adanya video call. Tentunya dengan menelpon bertatapan langsung, kita langsung bisa menghilangkan rasa rindu kepada saudara dan teman kita. Siswi Novia Widyasari berujung bunuh diri menunjukkan Indonesia darurat kekerasan seksual. Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan. Kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan di kantor Komisi Penyiaran Indonesia. Kasus pemerkosaan seorang wanita yang baru lulus SMK. Penyiksaan, dan penjualan remaja berusia 14 tahun. Kasus pemerkosaan yang dilakukan satu keluarga terhadap dua bocah di bawah umur. Dosen Universitas Sriwijaya Indralaya berinisial R ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual. Dari video sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual di Indonesia masih menjadi problematika dan belum memiliki kepastian hukum yang kuat, terutama dalam hal pembuktian di peradilan. Perlindungan pada korban kekerasan seksual di Indonesia juga saat ini masih sangat minim, padahal kekerasan seksual itu sendiri bisa menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial, serta berdampak pada penderitaan fisik dan psikologis. Korban juga terpapar resiko terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan dan infeksi penyakit menular seksual. Restoratif justice, konsep pengadilan berbasis pemulihan hak. Penerapan ini pada kasus kekerasan seksual harus fokus memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan kerugian yang dia alami, membuat pelaku menyadari dampak dari kesalahannya, untuk pelaku kemudian menjalani konsekuensinya secara hukum. Di Indonesia, belum ada cetak biru yang jelas dari pemerintah terkait penerapan keadilan restoratif pada kasus kekerasan seksual. Inti dari konsep ini adalah ganti rugi yang harus dilakukan pelaku terhadap korban. Pelaku dipastikan harus menaati perjanjian saat konferensi untuk membayar ganti rugi dan permintaan lain korban. Namun harus diingat bahwa penerapan unsur ini juga tidak selalu cukup untuk memulihkan hak korban. Penanganan kasus kekerasan seksual seharusnya lebih berpihak pada korban, keluarga korban, dan saksi. Penanganannya juga harus dibarengi dengan sistem perlindungan
pendampingan dan pemulihan yang komprehensif dan berkelanjutan. Di sini, negara lewat perangkat hukum dan aparat penegak hukum merupakan aktor yang sangat penting karena memiliki kewenangan dan kemampuan dalam memberikan jaminan keamanan bagi korban. Kepolisian yang merupakan garda terdepan dalam pelaporan kekerasan seksual harus tegas dalam menindaklanjuti laporan kasus. Mereka harus menghindari memberikan saran agar korban berdamai dan sebaliknya, merujuk korban mendapatkan layanan dan psikologis yang layak, dan memberikan hak-haknya agar akses keadilan bagi korban dapat terwujud. Terima kasih.